Shalom. Shalom. Shalom, Tuhan. Shalom. Saya percaya kita semuanya malam hari ini kita diberkati Tuhan dan kita dipenuhi dengan sukacita karena hari ini kita memperingati di mana Yesus telah mati dalam hidup kita. Sebab itu kita datang kepada Tuhan malam hari ini dengan melalui pujian kita dan melalui penyembahan dan doa serta firman yang kita dengarkan pada malam hari ini. Kita persiapkan hati kita saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Atas segala pengorbanan dan kasih yang Tuhan berikan dengan begitu besar yang tak dapat diberikan oleh dunia ini. Sebelum kita menaikkan pujian kepada Tuhan, saya ajak kita untuk sama-sama berdoa. Kita persiapkan hati kita untuk menyambut kasih Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang begitu mengasihi kami. Sungguh besar kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada saat malam hari ini kami pemuda-Mu, kami mau datang bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Di mana malam hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Kami sama-sama memuji Tuhan dan menyatakan Engkau Yesus baik dalam hidup kami. Dan bahkan kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami boleh mengingat kembali di mana Engkau mengorbankan hidup-Mu untuk menebus hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih anugerah-Mu yang memelihara kami dan mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Biarlah malam hari ini kami boleh benar-benar Tuhan merendahkan hati kami, membuka hati kami di hadapan Allah. Kami boleh menerima keselamatan, pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang sangat baik bagi setiap kami. Layakan kami Tuhan untuk memanggil nama-Mu yang kudus pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau yang bercampur tangan bagi kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita pada malam hari ini. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Hidupku berserah hanya kepadamu. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sungguh menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Engkaulah segalanya. Sama-sama katakan, karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup.
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kepada Tuhan. Kita mengingatkan kebaikan Tuhan dalam hidup ini, mengingat kebaikan dan pengorbanannya dalam kehidupan kita. Oleh karena salibnya kita boleh hidup, oleh karena salibnya kita boleh diselamatkan. Kembali katakan kepada Tuhan, hanyakah Tuhan di hidupku, Kau beri hidup yang baru. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Kamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, kita sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau ajaib bagi kami. Oh, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Haleluya. Kaulah keselamatan kami Tuhan, Kaulah kehidupan kami. Oh, terima kasih, terima kasih. Kami memuji Engkau Yesus. Terima kasih oh Tuhan, segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu.
Mari datang bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur atas segala pengorbanannya yang Tuhan berikan bagi kita. Bersyukur atas segala keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita sampai hari ini. Karena Yesus, karena salibnya kita boleh hidup sampai hari ini. Karena salibnya kita boleh menang sampai hari ini. Kita telah dibebaskan. Kita telah diampuni dan diberikan kemenangan yang begitu besar sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu mulia dalam hidup kami. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan bersama Tuhan. Sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sungguh Engkau sangat hebat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih kami berbuat malam hari ini. Kesempatan untuk kami boleh menyembah Tuhan dan boleh menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Berpuji nama Tuhan saat kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami mau memuji-muji Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya kuasa urapan Roh Kudus mengalir bagi kami malam hari ini, khususnya yang beribadah kepada Tuhan pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Masih ada sukacita, amin. Ada sukacita saudara. Haleluya. Kita sama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan, sama-sama memuji Tuhan pada malam hari ini dengan penuh hati yang gembira, penuh hati yang bersukacita untuk menyambut keselamatan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita sama-sama katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari saudara ya, sekali lagi
ulang lagu ini dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Masih bersukacita, amin. Masih bersukacita, amin. Haleluya. Haleluya. Kita menaikkan pujian lagi kepada Tuhan. Kita sama-sama katakan, hari ini hari yang telah hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Berikan tepuk
tangan bagi Tuhan kita Yesus yang dahsyat. Haleluya. Saya percaya semuanya kita bersukacita, semuanya diberkati oleh Tuhan dengan melalui pujian ini. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita. Ada kesaksian ayah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mana tahu ada yang mau bersaksi, yang sudah mengalami cinta kasih Tuhan. Kami berikan kesempatan kalau ada dari teman-teman untuk bersaksi bagaimana perjalanan mengikut Tuhan. Ada yang mau bersaksi? Oke, saya kira nggak ada ya yang mau bersaksi. Oleh karena itu, kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan ya. Pada malam hari ini yang disampaikan oleh hamba-Nya. Sama-sama kita membuka hati kita kepada Tuhan. Sama-sama kita tenangkan hati kita malam hari ini dan pikiran kita. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan, kita sama-sama katakan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Aku meragukan bukti karisnya karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab hidupku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sekali lagi ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita persiapkan hati kita dan kita menyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Terbaik ku terima dari-Mu, Kau telah mati gantikan hidupku, sebab ku hidup selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan
sempurna, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Silakan Kak Yolan, mungkin jaringannya kurang bagus. Ya, baik. Terima kasih Bang Fa. Terima kasih untuk Bang Wardi Sudirman Diawa. Tuhan memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam hari ini, di mana Tuhan menyatakan kasih-Mu di dalam hidup kami. Lewat Jumat Agung mengingatkan kami bahwa Kristus mati untuk kami, untuk menyelamatkan kami. Seharusnya kami yang menanggung dosa itu karena kami layak menerima hukuman, tetapi karena belas kasih-Mu, anugerah-Mu, Engkau melayakkan kami pada saat ini. Dan Engkau layakkan kami mendengarkan firman Tuhan. Dan hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Urapan Tuhan, pimpinan daripada Roh Kudus menolong membimbing kami. Biarlah firman Tuhan dapat kami pahami, dapat kami mengerti. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami. Buka hati pikiran kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Apakah suara saya kedengaran, saudara-saudaraku yang terkasih? Sangat jelas kedengaran. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Ketua NYJ Timotius yang telah memberikan kesempatan bagi saya dan juga kepada pengurus ya yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya lihat di dalam sini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa ya. Saya masih saya masih belajar ya, jujur saja baru masih belajar banyak hal-hal yang saya mungkin tidak memahami tentang kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tetapi nggak apa-apa, mari kita sama-sama belajar. Karena hidup ini adalah proses untuk belajar. Ya, mari kita buka Alkitab di dalam Markus 8. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Sudah dapat, saudara-saudara yang terkasih? Baik, nanti saya minta kesediaan Saudara Rinus untuk membacakan ayat 31 sampai 33. Abang Rinus minta tolong bacakan ayat 31 sampai 33. Baru nanti Saudari Lia Bulele, halo Saudari Lia. Apakah suara saya? Iya Bang. Markus berapa tadi? Matius 8 ayat 30. Nanti Kak Lia itu ayat 34 sampai 36. Matius ya, 34. Matius 8 ayat 34 sampai 36. Markus atau Matius? Oh ya, mohon maaf, Markus.
Markus 8 ayat 31 sampai 33 dibacakan oleh Abang Rius. Baru nanti 34 sampai 36 minta tolong kesediaan Saudari Lia, Bu Lele. Oke, saya mulai dari Markus pasal 8 ayat 31. Beginilah firman Tuhan, di situ dikatakan bahwa kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya yang memarahi Petrus, katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Saya akan lanjutkan membaca. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, tema yang kita sama-sama sudah tahu, yang sudah di-share di layar, ya, yaitu saya mengambil tema milikilah pikiran Tuhan atau milikilah pikiran Allah. Nah, bagaimana cara kita memiliki pikiran Allah? Saya jujur aja bahwa saya tidak akan nanti lama-lama dalam menyampaikan firman Tuhan ini, karena saya percaya bahwa ini adalah orang-orang hebat semua di dalamnya. Saya lihat tadi ada Abang Dama, ya, dan juga ada saudara saya Sudewa Hareva di sini. Tuhan. Ya, Tuhan. Bagaimana sih kita memiliki pikiran Allah? Hari ini kita merayakan, memperingati Jumat Agung, di mana Kristus mati mengorbankan dirinya untuk kita yang berdosa ini. Nah, kita sebagai manusia, kita sebagai anak-anak Tuhan pun sekalipun, ya, kadang-kadang kita tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Nah, di dalam pembacaan kita tadi ini kita jelas betul bahwa ada seorang murid Kristus yang sudah bersama-sama dengan Yesus Kristus di dalam perjalanan, baik pelayanan, ya, baik di dalam memberitakan Injil, baik di dalam pelayanan misi, ya, bisa dikatakan pelayanan misi karena mereka pergi ke suatu tempat di mana Yesus Kristus mengajak murid-muridnya. Nah, salah satunya di sini adalah yang menonjol namanya yaitu Petrus. Ada murid yang tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah atau apa yang dipikirkan Tuhan. Sehingga di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, di situ tadi kita melihat bagaimana Kristus
ketika Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, sehingga Yesus mengatakan bahwa enyalah iblis. Ya. Seharusnya Petrus yang sudah bersama-sama dengan Kristus, sudah melihat mujizat, ya, melihat pelayanan Yesus Kristus bagaimana dahsyatnya, ya, menyembuhkan orang sakit, ya, orang yang buta bisa dapat melihat. Harusnya orang yang melihat mujizat-mujizat tersebut, dia memiliki pikiran Allah. Dia sama pikirannya dengan pikiran Allah. Dia sama, dia memikirkan yang dipikirkan Allah seharusnya. Tetapi pertanyaannya, kenapa justru Petrus tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, apa yang dipikirkan oleh Kristus? Nah, kita sama-sama nanti belajar di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, yaitu di dalam Markus 8 ayat 31 sampai 38 ini. Ya, tetapi saya tadi membaca pasal 9 ayat 1, ya, tapi itu tidak apa-apa. Namanya kita membaca firman Tuhan, tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Nah, kembali kita ke pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu bagaimana seorang yang sudah percaya kepada Kristus. Ya. Kalau kita lihat di ayat berikutnya, bagaimana seorang Petrus ini, kita bisa katakan bahwa dia adalah yang lolos di dalam pertanyaan Tuhan, di dalam pertanyaan Kristus. Dia yang lolos menjawab. Dia benar menjawab, Yesus itu siapa? Ya, ketika Kristus berdialog kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Ya, menurut kamu siapakah aku ini? Dia bertanya kepada Petrus, tetapi Petrus menjawab demikian, engkau adalah Mesias, anak Allah. Nah, harusnya yang sudah paham, bahwa yang sudah tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah, dia harusnya memiliki pikiran Allah. Harusnya ia memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Ya. Harusnya Petrus itu tahu dan memahami betul kalau bahwasanya Yesus akan mati untuk menyelamatkan dunia ini. Tetapi apa yang kita dapatkan di dalam pembacaan sebelumnya, di ayat 32 mengatakan bahwa hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Nah, ini adalah tindakan Petrus, di mana ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan dan akan mati, dan ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh Petrus. Inilah yang tidak Petrus mengerti. Inilah yang Petrus tidak memaknai bahwa kematian itu pasti ada kebangkitan. Kematian itu adalah pasti ada kemenangan. Nah, disinilah seorang murid di mana Petrus tidak memahami apa yang dipikirkan oleh Yesus Kristus. Ayat ke-33 mengatakan bahwa ketika Petrus menegur Yesus, maka dikatakan di ayat ke-33, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menarik Petrus, katanya, enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, di sini yang menjadi poin penting di dalam pembahasan kita pada malam hari ini, bagaimana kita harus memikirkan pikiran Allah. Milikilah pikiran Allah. Nah, apa sih yang sesungguhnya dipikirkan Allah itu? Yang dipikirkan Allah itu adalah supaya kita ini mengerti, memaknai bahwa kematian Kristus itu adalah sebagai batu loncatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, sebagai batu loncatan bagi kita supaya kita nantinya akan mendapatkan hidup yang kekal. Sebab kita yakin betul dan kita paham betul bahwa
Yesus Kristus mati itu bukan karena ia berbuat salah. Harusnya kita yang mati. Harusnya kita yang menanggung dosa itu. Harusnya kita yang dihukum kekal itu. Tetapi mengapa Kristus harus mati? Ya. Nah, di sini kita seringkali yang dipikirkan oleh manusia ini adalah bukan pikiran yang berasal dari Allah. Nah, apa sih? Mengapa sih kita harus memiliki pikiran Allah? Mengapa sih kita harus memaknai bahwa dan mengerti, memahami bahwa Yesus Kristus itu akan mati? Ya. Mengapa? Bukan bagaimana, ya, tetapi mengapa? Pertanyaannya begini, mengapa Kristus mati? Bukan bagaimana Kristus mati. Sebab kalau kita mengatakan bahwa bagaimana Kristus mati, berarti sama saja dengan kematian manusia pada umumnya. Ya. Tapi Yesus Kristus, mengapa Yesus Kristus mati? Ada apa sih? Kita hari ini seluruh dunia berbondong-bondong merayakan, memperingati kematian Kristus. Dan kita juga pada malam hari ini mengingatkan kepada kita, ya. Kita diingatkan. Maka tidak secara kebetulan kita sama-sama belajar, ya. Saya memberikan kepada kita pembahasan pada malam hari ini, yaitu memilikilah pikiran Tuhan. Apa sih yang dipikirkan oleh Tuhan dan kita juga sekarang ini? Kenapa Yesus Kristus mendorong kita untuk harus memiliki pikiran Allah, harus memiliki pikiran Tuhan? Sebab yang dipikirkan manusia dan juga yang ada di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, jelas di situ bahwa Petrus sebagai murid, ia memikirkan apa yang dipikirkan oleh dunia. Ya, kita tahu betul di dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Sebab manusia ini tidak lepas, ya, memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia pada umumnya. Memikirkan, dia beranggapan bahwa Yesus Kristus itu datang sebagai raja yang akan membinasakan, yang akan melawan musuh. Tidak demikian, tetapi Kristus menyatakan kasih-Nya, ya. Ia menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan manusia, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti dan paham betul, ya. Sehingga sampai saat ini kita melihat bahwa karya Kristus itu masih berlaku sampai detik ini. Nah, milikilah pikiran Tuhan. Nah, ada poin penting yang kita harus pahami pada malam hari ini. Ada beberapa yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudariku yang terkasih pada malam hari ini. Bagaimana sih kita harus memiliki pikiran Tuhan? Bagaimana sih kita memiliki pikiran Kristus? Nah, kita coba lihat di ayat yang 34. Bunyinya begini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Nah, ini poin yang pertama, bahwa kita sebagai anak Tuhan perlu ketika kita percaya, ya, ketika kita percaya kepada Kristus, bahwa Kristus mati untuk kita, maka kita juga di dalam hidup ini untuk mau syarat untuk mau mengikut Tuhan, untuk mau syarat menjadi anak-anak Allah, yaitu harus menyangkal diri. Menyangkal diri begini, meninggalkan otoritas sebagai manusia, ya, meninggalkan atribut kita sebagai orang yang layak untuk dihormati. Untuk apa? Kita meninggalkan hal itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, menyangkal diri ini adalah meninggalkan kepentingan diri sendiri untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, inilah yang tidak dipahami, tidak dimengerti oleh Petrus ketika Yesus Kristus mau mengikut Tuhan. Inilah yang tidak dipahami oleh Yesus, yang tidak dipahami oleh Petrus ketika ia mengikut Tuhan. Padahal kita tahu jejak
rekam jejak Petrus bersama dengan Tuhan itu luar biasa perjalanan hidup mereka di dalam pelayanan. Tetapi kenapa Petrus tidak memiliki pikiran Tuhan? Karena hal ini ia tidak menyangkal diri. Nah, kita juga saat ini syarat kita untuk mau mengikut Tuhan, ya. Ketika Yesus Kristus sudah mati untuk kita, mati untuk menyelamatkan diri kita, maka ada syarat untuk mau setia kepada Tuhan atau mengikut Tuhan. Yang pertama adalah kita harus menyangkal diri kita. Kita harus meninggalkan kepentingan pribadi kita. Kita harus meninggalkan, kadang-kadang kita harus merelakan kesibukan apapun demi kita untuk mengejar kerajaan Allah, atau kita mengejar ibadah bisa saja, ya. Kita mengejar untuk melakukan kebaikan, kita mengejar untuk melakukan yang berkenan kepada Allah. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, syarat untuk mengikut Tuhan adalah memikul salibnya. Memikul salib artinya begini. Memikul salib itu yaitu kita tahu bahwa manusia ini tidak pernah lepas dari yang namanya tantangan. Amin. Manusia ini tidak pernah lepas yang daripada namanya cobaan atau ujian. Tapi ingat, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam diri kita, kita harus melihat di dalam perspektif iman Kristen. Sekali lagi, ketika saudara-saudari menemui masalah di dalam diri kalian, kita harus melihat masalah itu di dalam perspektif iman Kristen. Sebab apa? Di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan itu memberikan kita ujian supaya apa? Supaya kita naik level. Amin. Orang yang menghadapi ujian adalah orang yang mau siap untuk naik level. Nah, sama juga dengan diri kita. Ketika kita diperhadapkan suatu persoalan mungkin saat ini, ya, berat untuk kita lalui. Nah, kita lihat bahwa pengorbanan Kristus itu adalah ujian mungkin, ya, ujian, atau kalau kita lihat di dalam kacamata manusia, kenapa sih Yesus Kristus harus mati? Bukankah dia Tuhan? Bukankah dia yang punya bumi ini? Bukankah dia yang berkuasa? Karena dia adalah dari Allah itu sendiri. Tetapi kenapa? Untuk menyenangkan hati Bapaknya di sorga. Amin. Nah, sama juga dengan kita. Kita harus memikul salib. Salib apa yang saudara-saudara hadapi sekarang ini? Oh, pasti Tuhan akan izinkan nanti salib-salib yang akan kalian tanggung sendiri, ya. Tuhan akan izinkan kita akan menghadapi salib masing-masing. Nah, sama juga dengan diri kita. Nah, oleh sebab itu mari kita bertahan. Kita harus melihat bahwa tantangan itu di dalam perspektif iman Kristen. Ketika kita melihat tantangan itu adalah ujian untuk kita naik level, maka kita harus percaya dan kita bawa kepada Tuhan sehingga kita dapat melaluinya dan kita disebut adalah orang-orang yang menang di dalam menghadapi tantangan. Amin. Nah, poin yang ketiga yaitu baru kita mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu adalah begini, mengikut Tuhan itu dalam susah, dalam sakit sekalipun, kita harus percaya kepada Tuhan. Itu adalah kita harus mau mengikut Tuhan. Adalah syarat kita untuk mau hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam mengikut Tuhan. Maka 3 syarat ini. Yang pertama tadi adalah kita harus menyangkal diri kita. Kadang-kadang susah memang. Namanya manusia. Susah memang untuk menurunkan ego kita sebagai manusia, ya, susah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita malam hari ini, yaitu kita harus menyangkal diri kita. Kita harus meninggalkan hal-hal yang kedagingan ini. Kedagingan ini memang kadang-kadang susah untuk mau dikendalikan, tetapi
kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, maka percayalah, saudara-saudariku yang hadir pada malam hari ini, Tuhan akan memberikan kemampuan untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu, janganlah kita memikirkan apa yang dipikirkan dunia ini. Kadang-kadang yang dipikirkan oleh manusia ini hanya yang senang-senangnya aja, hanya yang enak-enaknya aja, hanya yang berkat-berkatnya aja. Sehingga ketika ia menghadapi suatu tantangan iman, ia tidak tahan, ia tidak kuat, ia tidak kokoh. Dan bisa-bisa kita tahu sendiri, bukan hanya kita dengar, kita lihat di medsos, banyak yang meninggalkan Tuhan. Nah, kita diingatkan oleh firman Tuhan, kalau kita kokoh di dalam Tuhan, syarat untuk mengikut Tuhan, kita percaya bahwa Yesus Kristus memberikan firman Tuhan ini karena pertolongan daripada Roh Kudus. Dan Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita untuk melakukan dan hidup di dalam Tuhan ketika kita sungguh-sungguh merenungkan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Janganlah kita memikirkan apa yang dipikirkan dunia ini. Kadang-kadang kita didorong untuk melakukan apa yang tidak benar kepada Tuhan, hanya kedagingan kita ini, ya. Apa yang dipikirkan oleh Petrus. Makanya Yesus Kristus mengatakan di dalam ayat selanjutnya bahwa karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Nah, di sini kita melihat bahwa orang yang mempertahankan pikirannya sebagai manusia, kan pikiran Petrus ini harusnya Yesus Kristus itu tidak akan mengalami hukuman atau kematian. Betul nggak? Tapi Yesus beda pikirannya dengan pikiran yang dipikirkan oleh manusia. Beda pikirannya yang dipikirkan oleh Petrus. Pikiran Tuhan itu harus menghadapi atau harus melewati yang namanya kematian itu. Sehingga kita sekarang ini diberikan pengharapan. Kita memiliki pengharapan. Kalau Kristus tidak mati untuk menyelamatkan kita, maka kita tidak memiliki pengharapan. Kalau Kristus tidak mengambil alih dosa kita, Kristus tidak mati di kayu salib untuk menyelamatkan dosa saya dan saudara, maka kita sia-sialah kita hidup di dunia ini. Sia-sialah kepercayaan kita selama ini. Sia-sialah perjuangan kita mengikut Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, maka sia-sialah itu kalau Kristus tidak mengambil alih atau tidak mati di kayu salib. Nah, oleh sebab itu, kabar sukacita kepada kita pada hari ini bahwa kita harus hidup di dalam Tuhan, dan ingat bahwa syarat-syarat kita hidup tetap kokoh di dalam Tuhan, tetap kokoh di dalam menjalankan hidup kita setiap hari. Maka 3 poin yang penting pada kita pada malam hari ini. Yang pertama tadi adalah kita harus menyangkal diri kita. Menyangkal diri artinya meninggalkan kepentingan-kepentingan pribadi kita. Meninggalkan otoritas-otoritas kita. Kita tidak mempertahankan identitas kita sebagai orang yang menang atau sebagai orang yang lebih kuat daripada orang lain. Kita harus meninggalkan hal itu. Tetapi kita harus merendahkan diri kita. Kita harus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Poin yang kedua yaitu memikul salibnya. Nah, salib beda-beda salib yang diizinkan Tuhan untuk kita pribadi lepas pribadi. Ada yang salibnya gede, ada yang salibnya miring, ya, ada yang salibnya menonjol, ada yang salibnya gemuk. Nah, itu adalah kita harus melihat salib itu adalah di dalam perspektif kacamata iman Kristen. Sehingga ketika masalah, tantangan, cobaan yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi, kita enjoy di dalam menjalankan kehidupan ini. Kita enjoy di dalam
melakukan pelayanan kita. Kita enjoy dalam melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita letoi, ya, jangan kita lembek sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita untuk menghadapi suatu tantangan, janganlah kita menyerah. Ya, bagaimana kita bisa dikenan oleh Allah kalau hanya masalah kecil aja kita sudah menyerah? Ya, contoh yang dekat-dekat dengan kita sebagai anak-anak muda sekarang ini, jangan karena hanya contoh yang kecil aja, jangan karena hanya putus cinta bisa mencari jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bisa pindah agama lah, segala macam lah. Jangan. Nah, kita diingatkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini, kita harus memikul salib kita. Dan poin yang terakhir yaitu mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan artinya adalah baik dalam keadaan sehat, sakit, bahagia, senang, menderita, menghadapi tantangan, mengalami suatu penderitaan, kita harus tetap mengikut Tuhan. Kita harus tetap hidup di dalam Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada Kristus. Nah, saya juga ingat kesaksian Abang Damai Jai 2 hari lalu, bagaimana ia bertemu kepada seorang gadis. Ngeri kalau kita berbicara. Ia bertemu dengan seorang gadis. Saya percaya bahwa kalau Abang Damai tidak mengikut Tuhan, bisa saja dia diombang-ambingkan, bisa saja dia mengikut seseorang itu yang lebih menarik atau lebih apa namanya, ya bisa dikatakan lebih cantik lah, bisa dikatakan begitu ya, pastilah. Karena saya lihat Abang Damai ini adalah tipe-tipe cewek yang ya begitulah. Nah, jadi kita diingatkan firman Tuhan pada malam hari ini bahwa saya percaya kalau Abang Damai tidak hidup di dalam Tuhan, tidak takut kepada Tuhan, mungkin bisa saja kita tidak bersama-sama pada malam hari ini. Kita tidak sama-sama, kita tidak apa namanya, bisa bergabung di dalam Zoom ini. Tetapi karena kita percaya firman Tuhan sudah dilakukan oleh Abang Damai, makanya dikatakan bahwa kita harus mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu baik dalam keadaan baik waktunya, tidak baik waktunya, kita tetap mengikut Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, demikianlah firman Tuhan. Saya tidak memperpanjang kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya saudara-saudariku semua, sekalian semua yang ada di dalam room ini, kita sudah, biarlah Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman untuk kita. Amin. Baik, kita akan berdoa. Saya sapa untuk saudara Sodewa. Halo Bang Sodewa. Ya, salam hambanya. Oke, baik Bang. Boleh minta tolong untuk doa firman Tuhan Bang? Oke, siap. Sudah lama nggak dengar suara Abang nih. Udah kangen ya. Oh iya, kangen saya Bang. Silakan Bang. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih kami boleh berkumpul melalui Zoom malam hari ini. Terima kasih lewat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanannya Tuhan. Kau terus mengurapi dia dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya hikmat yang daripada Tuhan terus bertambah dalam hidupnya Bapak. Terima kasih kami bersyukur bahwa firman-Mu yang sudah disampaikan ya Tuhan, agar dalam hidup ini saat kami mengikut Engkau, kami terus mengikut seperti apa yang Tuhan lakukan ya Tuhan. Di mana kami mengikut kebenaran Tuhan, kami mengikut Engkau, contoh kehidupan selama Engkau hidup dalam dunia ini Bapa. Ajarlah kami untuk tetap hidup dalam kebenaran Bapa. Dan ajarlah setiap kami dalam setiap hari, kami terus menyangkal diri kami. Untuk terus kami mau mengikut Engkau Bapa. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama kata kami. Amin.
Amin. Ya, saya Terima dan kasih. kepada hambanya. Ya, kepada saudara WL, lanjutkan. Kayaknya keluar tuh. Sepertinya Pak Sudirman jaringannya kurang bagus. Oke, saya bisa lanjut aja. Saya minta tolong Kak Arianus untuk memimpin satu puji ya, untuk kita memasuki dalam doa syafaatnya. Sebab atau ada kalian di situ? Oke Bang, oke. Saya akan. Nanti untuk memasuki doa syafaat ya. Siapa yang doa syafaatnya? Nanti sekalian aja Kayolan dan juga sekaligus doa penutup. Yuk, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita akan berdoa syafaat, karena satu pujian, kemanakah kami dengan cari? Kami perlu Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami menuju? Nada teman deru yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sembuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sembuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Saya serahkan kepada Bang Yola. Silakan raise hand atau bisa di kolom atau langsung saja unmute, langsung bisa ada yang mau didoakan. Halo Bang. Ya, Oke, saya minta dukungan doa. oke. Pertama pelayanan saya di tempat ini, karena di tempat saya ini kan, saya kan tinggalnya di sekolah memang, dan pelayanan saya itu holistik, pelayanan gereja, pelayanan di sekolah. Saya memuridkan anak itu dari 0 sampai ke 18 tahun. Jadi sedang berjuang saat ini, tantangannya banyak. Dengan doa untuk supaya kuat dan tidak mau menyerah dengan apa yang dihadapi, dan diberikan hikmat bagaimana menghadapi orang-orang yang memang kurang bertoleransi dengan kita, seperti itu. Dan khusus anak-anak yang sedang dilayani saat ini juga, karena kebanyakan anak-anak Islam yang sedang saya layani, yang kami layani di tempat ini, pergumulan kami
kami tidak memaksa mereka untuk harus jadi Kristen. Tapi dengan motivasi-motivasi, dengan kata-kata kami yang kami sampaikan tentang penginjilan kepada mereka, itu adalah salah satu yang menjadi pergumulan kami supaya mereka memiliki hati yang memahami bahwa Kristus itu adalah sebagai juru selamat, seperti itu. Itulah yang menjadi pergumulan kami atau saya sendiri. Doakan juga supaya menjadi berkat lah di tengah-tengah mereka. Dan pelayanan saya di gereja juga, di gereja itu sebenarnya tidak, ya sudah dijadikan saya pelayanan tetap dulu untuk selama saya pelayanan di tempat ini atau di gereja lah pokoknya seperti itu, karena nggak ada memang yang nggak terlalu banyak yang pelayanan. Jadi saya yang lebih diharapkan untuk menjadi terutama ya untuk worship leader. Jadi supaya tetap diberikan hati yang memang benar-benar ya, apalagi jemaat-jemaat yang dilayani ya, supaya menjadi berkat juga di tengah-tengah mereka. Itu aja menjadi pokok doa dari saya, Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Siapa yang menyangka bahwa saudara Lia memikul salib yang luar biasa Tuhan izinkan, ya. Jadi lewat firman Tuhan diteguhkan kita pada malam hari ini bahwa firman Tuhan memberikan kita, mengkonfirmasikan, walaupun firman Tuhan ini sering kita baca, ya mungkin ada saudara-saudara di tempat ini udah berapa kali bolak-balik buka Alkitab, baca Alkitab, tapi siapa yang menyangka bahwa saudara kita Lia punya problem di dalam dirinya, dalam tantangan atau ujiannya. Oke, baik, silahkan. Ada lagi? Oke, ada nih. Tadi waktu jendate atau time waktu jendate. Ada, Kak. Terima Oke. kasih. Ya, waktu terus nggak pernah berhenti. Oke, baik, silakan Mbak. Ada lagi? Ya, baik. Ya, pada doa syafaat semua ya. Oke, tidak apa-apa. Yuk, baik. Kalau tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan doa syafaat dan sekalian doa penutup ya, Bang Fah. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini buat kesempatan yang berharga bagi kami. Kami dapat memilih untuk beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini, kami sudah menyelesaikan ibadah kami, dan tidak lupa kami berdoa untuk saudari kami Lia, yang dimana Tuhan, Engkau menetapkan anakmu menjadi alatmu, di mana tempat saudari kami Lia, Tuhan tempatkan pada saat ini, ada ujian iman yang Tuhan izinkan untuk hambamu hadapi. Oleh sebab itu kami minta kekuatan pertolongan daripada Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Urapan kuasa darah Tuhan Yesus yang akan menolong, menyertai di dalam menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan. Dan biarlah orang-orang yang di sekitarnya dia dapat dihormati manusia dan dihargai oleh manusia. Dan juga Tuhan yang akan berkenan di dalam hidup hambamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga tidak lupa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami. Jadikan bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Engkau. Dan supaya bangsa ini memiliki hidup yang rukun untuk melakukan yang berkenan di mata Tuhan. Biarlah kesatuan hati untuk membangun NKRI ini. Tidak terjadi perpecah belahan. Tidak terjadi pemusuhan, tetapi ada damai terjadi di dalam bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga buat kami pribadi lepas pribadi.
dan terlebih juga untuk Komsel NYG Timotius pada saat ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau memakai terus ketua dan juga pengurus-pengurus yang lainnya, dan terlebih juga untuk NYG yang lainnya, komsel-komsel yang lainnya. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa tidak ada suatu kebetulan Tuhan izinkan terbentuknya komsel ini, tetapi kami percaya bahwa ini adalah seizin Tuhan untuk mau menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan anak-anak muda pada saat ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa, kami yang hadir pada malam hari ini, biarlah damai sejahtera Allah terus bersama-sama dengan kami, dan juga teman-teman kami yang tidak hadir pada malam hari ini, mungkin ada keperluan, kesibukan yang lain. Tuhan memberkati mereka, dan kami berdoa juga tidak lupa untuk Pulau Nias tercinta. Tuhan memberkati anak-anak, orang tua kami yang ada di Pulau Nias, dan sahabat-sahabat kami, keluarga besar kami. Tuhan memberkati mereka. Biarlah makna kematian Kristus boleh ada di dalam hidup mereka dan di dalam diri kami juga pada saat ini. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri pertemuan persekutuan kami pada malam hari ini, dan biarlah damai sejahtera Allah yang bersama-sama dengan kami, pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dengan iman kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Bang Faa.